Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Setiabayu Aji dari Universitas Terbuka Prodi Ilmu Hukum. Dan hari ini saya akan presentasi dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dan berjudul Warisan Sejarah untuk Generasi Muda. Kita akan lebih fokus pada perkembangan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pancasila bukan sekedar ideologi, tapi fondasi yang telah berkembang melalui tantangan sejarah. Mari kita mulai bagaimana nilai-nilainya tetap relevan bagi kita generasi muda di masa sekarang. Pancasila pertama kali dirumuskan pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Saat itu, para bapak pendiri seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin merumuskan 5 sila sebagai dasar negara. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai dengan 1950, Pancasila diuji dengan desentralisasi kekuasaan yang mengancam persatuan. Era demokrasi terpimpin pada 1959 sampai dengan 1965 di bawah Soekarno menekankan nasionalisme tapi juga menghadapi polarisasi politik. Pada Orde Baru 1966 sampai dengan 1998 menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, namun sering disalahgunakan untuk membungkam oposisi. Akhirnya, reformasi 1998 membawa koreksi dengan amandemen Undang-Undang Dasar yang memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Saya akan fokus pada satu peristiwa penting, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saat itu, bangsa Indonesia baru saja keluar dari penjajahan Jepang dan Belanda. Soekarno dan Muhammad Hatta di tengah tekanan internasional dan ancaman perang saudara memproklamasikan kemerdekaan dengan Pancasila sebagai dasar. Ini bukan hanya deklarasi politik tapi juga simbol perjuangan kolektif. Meski ada perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh seperti Soekarno yang ingin negara kesatuan dan Muhammad Hatta yang lebih moderat, mereka bersatu untuk kemerdekaan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari kompromi dan semangat gotong royong di tengah krisis. Dari peristiwa ini, nilai Pancasila yang paling mencolok adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan keadilan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya sila persatuan Indonesia, tercermin dalam kemampuan bangsa untuk menyatukan suku, agama, dan golongan yang beragam. Sila kerakyatan yang menunjukkan pentingnya musyawarah bukan kekuatan otoriter. Ini mengajarkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil perjuangan bersama untuk keadilan dan persatuan. Secara pribadi, peristiwa ini menginspirasi saya bahwa Pancasila adalah alat untuk mengatasi perpecahan. Di era digital saat ini, di mana hoax dan polarisasi sosial marak, nilai persatuan dan musyawarah sangat relevan. Generasi muda seperti kita sering terjebak dalam media sosial yang bisa memecah belah. Pelajaran yang bisa diambil yaitu kita harus aktif berdialog, menghargai perbedaan dan berkontribusi untuk keadilan sosial seperti melalui kampanye anti korupsi atau gerakan lingkungan. Pancasila mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa dimulai dari komitmen individu untuk toleransi dan gotong royong. Mari kita jadikan sejarah ini untuk motivasi membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jaga Pancasila sebagai pilar bangsa.